Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kali ini aku pengen banget ngebahas sebuah kisah, yaitu dari dukun yang ada di Indonesia tentunya. Namun dukun di sini bukan dukun apa ya, dukun yang kayak kemarin-kemarin rame ya. Tapi dukun di sini adalah serial killer. Penasaran ceritanya? Lanjut ke videonya. Jadi ada seorang laki-laki yang dieksekusi mati pada malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Semayang, kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di Sumatera Utara. Dia menghabiskan korban-korbannya itu dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Selain seorang petani, Suraji dikenal sebagai dukun. Kawan dan tetangganya sering memanggilnya nasib klewang karena Suraji sering menenteng golok saat bertani. Suraji dieksekusi mati setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menolak pengajuan gerasinya. Bersama terpidana mati lainnya, pada 22 November 2007, perjalanan hidup dukun Ahmad Suraji itu akhirnya juga berakhir. Ia membunuh 42 korban selama 9 tahun sepanjang 1986 hingga 1997. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumahnya Suraji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, pasien juga nggak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Dan korban pertama Suraji adalah seorang perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 jam 6 sore. Iem ini ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari si Suraji. Setelah ia mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Semayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan juga karung, sedangkan ia membututinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok nih untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta ia memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Lalu Suraji juga menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm karena biasa mencangkul, jadi Suraji nggak butuh waktu lama buat bikin lubang itu ya. Yang seukuran yang pas lah ya. Suraji lalu meminta ia masuk ke lubang, kedua kaki dan tali Iem diikat sambil berdiri. Setelah itu Suraji juga naik, lalu menguruk lagi lubang tanah, lubang dengan tanah ya. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya, sejurus gitulah. Pokoknya beberapa saat kemudian Suraji itu jongkok di hadapan si Iem. Suraji juga menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis banget dan langsung. Korban gak bisa berontak karena hampir seluruh badannya juga udah terkubur di dalam tanah ya. Dalam hitungan menit nyawa Iem pun melayang. Ia meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu tubuh korban diangkat kembali dan ia juga membuka ikatan tali di kaki dan tangannya Iem, lalu membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Nah, esok paginya Suraji beraktivitas nih seperti biasa, bertani, seolah-olah tuh nggak ada kejadian apa-apa ya. Ya udah, gue mau bertani aja. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap para korban-korban berikutnya.
Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar tahun 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy yang meninggal di Agustus 1989 dan juga ada Diduk dan Rusmiani alias Anis. Korbannya itu juga di bulan Juni 1992. Lalu selanjutnya di sini juga ada Sulianti alias Yanti yang meninggal di Juni 1992. Lalu setelah itu ada Irdayanti di tanggal 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 92 dan Kunyil Januari 93. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemaladewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan itu, warga dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah mayatnya Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Lalu Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suaminya Dewi, karena keduanya sering juga bertengkar. Tapi polisi ini nggak cukup banyak bukti juga ya pada satu kesempatan polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas ini mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumahnya Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkannya hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya, tapi namun itu ya selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendirian gitu. Karena nggak juga cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Lalu polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu terdapat satu benang merah. Apa itu? Kebanyakan dari mereka itu merupakan pasiennya Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Lalu polisi juga di sana menemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Salah satunya itu miliknya Dewi. Dan Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiyah. Lewat proses interogasi yang cukup panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji sendiri. Ia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi aja nih, sampai akhirnya ia mengaku telah membunuh 16 perempuan, hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah ya, kaget gitu ya, sama gue juga kaget pas baca gitu ya. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji yakni Tumini ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan juga Tumini akhirnya mendekam di penjara. Kisah Suraji dan korban-korbannya itu pun ditulis di dalam buku The Bastard, Legasi Warisan Legendaris Para Bedebah karya Jonathan pada 2015. Juga majalah Intisari edisi Juli 2017 dengan judul Demi Ilmu Sakti Suraji Membunuh 42 Wanita di Ladang Tebu. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut pada 22 Desember 1997. Masyarakat pun berbondong-bondong menonton ya jalannya sidang ini. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda yang cukup besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang nggak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia tuh membantah ya tudingan telah membunuh 42 wanita.
Pengakuan bahwa dirinya juga telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan. Jadi katanya itu dipaksa gitu waktu proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Surajih pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Apaan sih? Nyebelin banget tuh nggak? Persidangan pun berlangsung alot, dilakukan maraton ya. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketahui Haugoara Harefa, gimana nih bacanya? Haugoara, gimana sih? Aduh, Haugoara. Hakim yang diketahui, Hakim yang diketuai Haugoaro Harefa menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Surajih dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Surajih itu. Sementara itu Tumini divonis penjara seumur hidup. Surajih dan Tumini dijebloskan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Surajih mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY permohonan itu pun dijawab dan juga ditolak. Rasain lu. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Surajih mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bisa bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Ada permintaan terakhir dari Ahmad Surajih ya, yakni bertemu dengan istrinya, dan itu sudah dipenuhi juga. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung DB Nainggolan kepada wartawan di kantornya tentunya ya pada Jakarta 11 Juli 2008. Itu dia tadi kisah singkat ya, yang aku rangkum singkat secara singkat padat gitu, bahwa ada juga nih, bukan cuma kemarin kan gue bahasnya predator ya, sekarang tuh kayak pembunuhan killer berkedok dukun dan semua korbannya juga yaitu wanita. Duh, miris, sedih. Gimana pendapat kalian? Masih apa ini kurang sadis? Menurut aku sih ini udah cukup. 42, herannya gitu masih 42. Herannya itu 42 aja dia bilang katanya harus 72 korban. Gila nggak? Cuma katanya demi kesaktian. Nggak ngerti lagi sih gue. Terima kasih udah nonton, semoga kalian suka. Klik like-nya jika kalian suka. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.